Aisyah 1, Aisyah 2, dan Aisyah 3, kelompok bermain KTTA dan kami hormati pula, serta ibu-ibu guru yang tergabung dalam guru Aisyah Kecamatan Kebumen yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Kedua, Titi, dan yang ketiga penutup. Kita mulai saja acara yang pertama, pembukaan dan sambutan kepada Ketua FKG Ibu Krisdayanti SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Desa, Kepala Masjid, Kepala Daerah, dan yang saya hormati rekan-rekan anggota FKG. Tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat segala kepada kita semua, sehingga kita bertemu di forum yang terjadi dalam keadaan selamat. Itu yang saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada ibu yang hadir pada jam ini, karena akan ada acara pendidikan yang ibu, yang mohon kepada ibu, monggo kepada ibu semua, karena ini penting kami dan hal yang baru bagi kita semua. Monggo semuanya itu yang betul-betul untuk belajar sehingga kita mencapai hasil yang ibu-ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Aisyah 1, 2, dan 3, kelompok bermain dan TPA Aisyah, beserta guru-gurunya, juga tak lupa kepada Ibu Ketua FKTA yang kami hormati pula, dan juga anggota dari FKTA yang saya sayangi. Mohon maaf, saya izinkan berdiri di sini untuk sharing terkait dengan pengibasan penerapan budaya positif modul 1.4. Kita di sini sharing ya Ibu. Jadi saya juga lagi belajar, penjenengan insya Allah juga akan selalu belajar, karena moto kita adalah untuk implementasi kurikulum merdeka adalah belajar sepanjang hayat. Ya, di sini tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa kurang, tetapi kita di sini kedudukannya sama. Jadi sharing, ya, menjauh izinkan saya memaparkan sedikit ilmu yang saya dapat di modul 1.4. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya karena ini waktunya jam makan siang ya Ibu, yang saya ya, ini sambil menikmati, tapi untuk menggugah semangat, izinkan mohon Bapak dan Ibu berdiri sejenak untuk ice breaking ya Ibu, ya biar semangat lah. Walaupun hujan dan mendung, kita tetap semangat untuk belajar. Ya, sambil meregangkan otot, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking-nya gampang dan bisa dilakukan pada anak-anak juga. Insya Allah mungkin sudah ada yang pernah melakukan ke anak-anak. Kita bagi dua kelompok. Nanti dari Bu Rati sampai ke Bu Zubaida, Bu Puji sampai ke Bu Dwi nanti ya. Nah, untuk gerakannya nanti tepuk ya, gerakan tepuk. Nanti ketika tangan saya yang kiri, berarti nanti yang tepuk sebelah kiri. Kalau saya menggerakkan seperti ini satu kali, berarti tepuknya satu kali. Kalau seperti ini 2 kali. Oke? Ya. Kalau nanti yang tepuknya yang sebelah sini saya bilang tepuk seperti ini 1 kali juga. Misalnya bergantian, jadi menguji konsentrasi. Oke ya? Sudah paham? Are you ready? Go!
begini langsung tok. Kalau 2 kali berarti langsung seperti itu ya. Oke, mulai lagi. Yuk, konsentrasi dimulai. Terima kasih. Konsentrasi beneran. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita harus kadang menyelekkan diri untuk otak kiri dan otak kanan seimbang. Okay? Misalnya satu hari kita menelon di laptop tanpa kita ada perimbangan untuk mata kita fresh, juga kita nantinya akan kelelahan. Jadi kita perlu untuk refresh. Ya. Terima kasih. Ibu bisa slide kedua ya. Untuk yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Oke, dari pertanyaan yang dipaparkan, setujukah Anda yang nomor 1 setuju atau tidak? Tidak. Yang nomor 2? Yang nomor 2? Tidak juga. Yang nomor 3? Oke, sepakat. Tapi saya mohon untuk salah satu dari peserta ini untuk memberikan alasannya. Oke, ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Kenapa kok saya yang pertama tidak setuju? Berarti kan harus dengan alasan, ya enggak? Boleh? Boleh tunjuk jari atau raise hand? Oke, terima kasih. Mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Mungkin tidak bisa diterapkan ke semua anak didik karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang harus dipaksa. Namun dalam kategori dipaksa pun dengan tidak paksaan terlalu berat. Dan akan diulang-ulang. Ada anak yang memiliki karakter seperti itu, baru dia akan melakukan kebiasaan itu. Namun tidak semuanya tidak betul. Tapi sama gurunya disuruh untuk membersihkan menyapu halaman. Itu kan hal positif, ya enggak? Tapi dampaknya nanti belum tentu baik bagi anak, ya enggak? Kenapa seperti itu? Iya. Ya, dampaknya nanti, ya, aku terlambat 10 menit. Dia pasti jalannya sambil meleleh di belakang gurunya, ya enggak? Kadang seperti itu. Padahal itu niatnya bukan biar untuk mendisiplinkan, dan hal positifnya kan jadi baik. Apanya yang baik? Halamannya jadi bersih, ya enggak? Tapi dampak dibalik itu sak kumpule anak tersebut temannya ngomong, aneh, seperti itu kadang seperti itu. Emosinya kadang membuat anak emosi negatif, ya enggak? Nah, seperti itu. Ini pengalaman yang sudah saya alami dulu. Ya. Terus untuk selanjutnya, tidak apa-apa ini mati. Untuk flashback ke belakang Ibu, masih yang pertama tadi, slide pertama, yang slide pertama budaya positif. Ya, oke. Untuk budaya positif, ya, budaya positif bukan ibu yang positif ya. Alhamdulillah kalau yang belum dikaruniai anak positif itu berada ya. Ya. Kita lihat gambar animasi yang ada di slide. Kira-kira dalam 3
pikiran Ibu, apakah dengan memakai masker itu kemarin pas pandemi atau saat ini juga masih berlangsung, itu melakukannya itu karena apa? Ada yang bisa sharing kenapa harus memakai masker? Ada yang bisa sharing di sini? Untuk menjawab kita saling proses aja lah, nggak apa-apa. Ayo Bu Siti, kita berpendapat. Kenapa kok harus pakai masker? Silakan Ibu Puji, silakan boleh berpendapat. Ya, di sini kita sharing aja Bu. Nanti ya Mas kok cuma paling nggak ada 5 menit satu slide. Ya, di masa pandemi ditambah di masa, tetapi lama-lama menjadi pembiasaan, tapi pembiasaan yang positif, pembiasaan yang bagus, ya enggak? Iya, seperti itu. Nah, demikian juga untuk misalnya kita cuci tangan, kebiasaan cuci tangan, itu termasuk budaya positif juga enggak? Nah, larinya nanti akan seperti yang dikatakan Bu Sulis, pembentukan karakter dari pembiasaan. 2 tahun kita memakai masker, ketika tidak memakai masker ada yang bilang, ya enggak? Ada yang kita rasakan, apa ya yang membuat ya? Seperti itu kan? Karena sudah pembiasaan karakter, nanti larinya akan karakter. Nah, karakter baik lagi, apa yang positif lagi? Cuci tangan. Kemarin sebelum pandemi, buru-buru cuci tangan ya enggak? Tapi begitu ada pandemi, wow, cuci tangannya apa? Dibiasakan pakai sabun, langkah cuci tangan. Baik nggak Ibu-Ibu? Itu hal baik apa tidak kalau diterapkan setiap tidak ada pandemi, tapi memang berkelanjutan? Hal baik, berarti kan positif, suatu budaya yang perlu dikembangkan atau berkelanjutan, ya enggak? Nah, kalau sebelum pandemi, pembiasaan kita guru TK, baik itu yang memakai kelompok ataupun memakai area ataupun memakai sentra, itu ada pembiasaan literasi. Anak-anak disuruh bercerita, ya enggak? Untuk memunculkan apa Ibu? Untuk memunculkan apa Ibu? Kalau bercerita? Bahasa, apalagi percaya diri, apalagi sosial emosionalnya, keberanian. Wow, banyak sekali ya. Jadi pembiasaan itu apabila akan diterapkan nanti akan membentuk karakter positif, budaya positif pada anak atau diri seseorang tanpa paksaan, karena sudah pembiasaan. Dia boten Bu. Lah niku kula boten ngangge masker nggih yen saya muni. Seolah-olah ada yang bilang ketika saya pergi pernah bahasa ini. Ya enggak? Itu saya. Jadi perasaan saya ya. Kayaknya juga enggak beda ya dengan Ibu ya. Seperti itu. Mungkin Ibu yang saya ketiga aja langsung. Ya, cepat. Iya, oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Perubahan paradigma. Oke. Masih bisa doain? Ya. Terima kasih. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, perubahan paradigma. Kita mengajarnya sekarang kan memakai IKM, implementasi kurikulum merdeka. Paradigma baru bukan? Iya ya, hal baru bukan? Hal baru ya, tentunya kalau hal baru itu kan menantang, ya enggak? Harus ada stimulus, harus ada rangsangan, harus ada motivasi. Contohnya saya, penjenengan juga, ketika disuruh menjadi guru penggerak, mesti dioprak-oprak di situ, mesti dipaksa di situ, nang pengawase. Ayo melu, iya boten. Harus ada rangsangan, distimulasi, dia boten.
tadinya itu masya Allah supaya orang dia boten. Nah tapi disitulah ada perubahan paradigma yang harus kita pahami. Contoh soal, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gampang nggak mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita? Hal yang gampang atau susah? Susah ya. Nah, di teori kontrol ini, ya kita harus memahami bahwa kadang saya juga tidak harus sama dengan Bu Sulis pemahamannya. Tidak harus sama Bu, karena apa masing-masing individu itu punya pandangan atau pemikiran yang berbeda-beda. Jadi tidak memaksakan sesuai kehendak kita. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya perilaku buruk, contohnya yang gampang saja yang tadi Bu Suli sudah mencontohkan, datang terlambat. Sebagai guru datang terlambat, itu kan perilaku buruk ya Bu ya. Karena kita sudah apa? Kesepakatan kita bahwa kita datangnya jam sekian, tapi kita datangnya misalnya ya melebihi dari yang ditentukan. Nah, pasti ada tujuannya. Saya datang terlambat, tujuannya maunya apa ya? Ada alasannya ya? Ya enggak? Jadi kita berpikirnya tidak sempit, memandangnya ajuk, belum tolak, ajuk. Jadi tidak label ya. Karena ini dia punya tujuan lain, ini pasangan kamu. Jadi berpikirlah yang positif. Ya enggak? Ya enggak? Kembali lagi itu karena pandangan. Iya. Berarti itu karakter jelek, maaf Ibu. Itu berarti karakter jelek ya. Nanti di slide berikutnya ada terapinya. Oke ya? Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya saja yang bisa mengontrol diri saya. Ya enggak? Kemampuan saya seberapa? Lah aku bisa dipaksa-paksakan kok bisa. Nah, tetapi ketika ada motivasi diri, saya kepengen bisa seperti Bu Dwi. Ketika saya akan mengerjakan rapor, biar saya bisa, ya saya harus belajar. Kontrol diri sendiri, bukan orang lain yang mengontrol untuk bisa, tapi mulailah dari diri sendiri. Ya enggak? Kontrol diri. Seperti itu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus apa namanya misalnya ini terlambat lagi lah. Ini yang jadi topik yang terlambat aja yang gampang kita rasakan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebagai kepala sekolah, mungkin ini calon kepala sekolah nanti semuanya ya. Semuanya calon kepala sekolah. Yang di depan yang calon. Semuanya kan saya bilang semuanya Ibu. Nah, ketika pemaksaan itu gagal, rujukan itu gagal, kita buat kolaborasi. Nanti kita buat konsensus apa? Nanti konsekuensinya apa? Konsensus kita pecahkan bareng. Penyebabnya apa? Nah apa? Terus nanti solusinya apa? Dipikirkan kolaborasi bersama-sama. Jadi dibantu untuk mencarikan solusi, tetapi tetap kontrol ada pada diri yang akan melakukan. Lebih distimulasi, motivasi, tapi isi aja baik yang nanti di selanjutnya ada. Oke ya. Ini contohnya yang ini. Yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang-menang. Ini yang kontrol, yang satu respon. Misalnya, jadi murid kalau guru, ketika murid melakukan kesalahan, misalnya, yang anak TK lah, dorong-dorongan lah, ya enggak, dorong-dorongan, lagi ini dijolok guna kalau lewat, kita kan sering ya Bu seperti itu. Nah, di situ kan nanti ada yang tersakiti, ya enggak? Nah, sebagai guru, sebagai apa tindakannya? Coba, ada yang mau berpendapat? Biar tidak benar terus yang
Berarti boleh jawab. Kalau saya mau tanya, tadi yang tentang kalau dari antara masyarakat dan pemerintah, itu kan tadi menceritakan tentang kebersamaan apa ya tadi, yang terlambat itu tadi, saling melengkapi dan saling memotivasi. Saya mau tanya, bagaimana kalau seumpama ya satu lembaga itu ya, satu lembaga itu tadinya ini ya tadinya kan itu bersatu. Nah, setelah dalam peralihan dan kadang-kadang ada satu seseorang itu masuk kan ya, dan juga untuk hal itu. Nah, kalau untuk hal itu tadinya kan sering cari caranya seperti ini, menghadapi masalah seperti ini, menghadapi masalah seperti ini. Nah, kok lama-kelamaan itu yang sudah tadinya menjadi satu Pecah. nah, itu ya, berarti kan kita harus tadi nah, itu bagaimana? Semua sudah diberi masukan, tetapi malahan yang diberi itu menutup dan memisah. Untuk itu maksudnya. Tidak mau. Intinya Tidak tahu dan mau dan tidak mau dan setidaknya menutup gitu loh, menutup. Nah, bagaimana solusinya? Kami dalam buku kembali bab pendidik PAUD, kembali lagi pendidik PAUD itu saya itu miris sekali, benar miris sekali. Melihat guru-guru zaman sekarang, saya bukan sok tua, sok bener tidak, saya itu juga belajar dari mereka sebagai guru seperti itu. Nah, kita harus saya nah itu yang namanya belajar itu tidak harus guru pendidikan harus tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Siti Nurjana selaku guru penggerak angkatan 6 dari TK Aisyah 3 Kebumen telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif terhadap rekan-rekan guru. Semoga rekan-rekan guru dan tentunya anak didik dapat menerapkan budaya positif tersebut. Untuk Bu Nurjana, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Fajriati. Saya selaku rekan guru dari Bu Siti Nurjana CKB Angkatan 6 TK Aisyah 3 Kebumen. Alhamdulillah, setelah kemarin Bu Nur melakukan destinasi budaya, penerapan budaya positif, saya semakin paham bahwa untuk menerapkan budaya positif itu melakukan pembiasaan yang baik, utamanya pada diri saya dan juga rekan-rekan guru di sekolah. Dan dengan adanya keyakinan kelas, maka akan semakin kondusif anak-anaknya. Dan juga dengan adanya restitusi nanti, dampaknya anak-anak akan semakin baik. Semoga nantinya di TK Aisyah 3 Kebumen akan menerapkan budaya positif. Semangat Bu Nurjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.